Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bergabung di sesi Focus Group Discussion pada hari ini. Perkenalkan, saya Alia sebagai moderator acara pada hari ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas oleh semuanya? Pagi, siap, Jelas. jelas, Mbak. Jelas, Mbak. Baik, terima kasih. Untuk fokus diskusi kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai sebuah persoalan menahun yang tidak kunjung selesai, yaitu mengenai overcapacity atau overcrowding di lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Berdasarkan data per Juli 2025, untuk tingkat kelebihan kapasitas nasional ini berada di atas 90%. Bahkan di sejumlah lapas dan rutan di kota-kota besar bisa menembus angka hingga 300%. Tentunya hal ini merupakan persentase yang sangat besar. Nah, untuk guna membahas persoalan ini, telah hadir narasumber kita yang hebat, yaitu ada Pak Rega, selaku Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Jenpas. Kemudian ada Prof. Dea, selaku Guru Besar Ilmu Kriminologi. Kemudian ada Mbak Lita dari Perwakilan Aktivis HAM. Lalu juga ada Pak Ari, selaku Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Baik, untuk mengawali diskusi pada hari ini, saya akan mulai dengan Prof. Dea. Selamat pagi, Prof. Dea. Ya, selamat pagi, Mbak Alia. Baik, Prof. Mungkin bisa dijelaskan mengapa masalah overcrowding ini terus berulang? Apakah ini karena angka kriminalitas kita yang tinggi, atau ada yang salah dengan sistem peradilan pidana kita, Prof? Silakan, Prof. Dea. Oke, terima kasih sebelumnya. Senang berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman yang bergabung. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Alia, kalau kita membedah akar masalahnya nih, ini bukan semata-mata soal lonjakan angka kriminalitas. Ini tentang paradigma penghukuman kita yang masih sangat punitif atau sangat berorientasi pada pemenjaraan. Sistem peradilan pidana kita ini ibarat corong nih ya, Mbak ya. Jadi ujungnya itu sangat kecil, yaitu lapas, tapi mulut corongnya ini sangat lebar gitu. Nah, hampir semua jenis kejahatan, dari tindak pidana ringan sampai berat, muaranya itu semuanya di penjara gitu. Nah, jika kita lihat datanya, penyumbang terbesar dari overcapacity ini itu dari kasus narkotika. Nah, lebih dari 50% penghuni lapas itu ya memang dari kasus narkoba gitu yang paling banyak. Dan ironisnya, persentase terbesar itu adalah dari pemakai, bukan bandarnya. Gitu. Jadi membangun lapas baru itu sebenarnya bukan salah satu langkah yang efektif ya untuk menyelesaikan masalah jika debit airnya ini dari hulunya memang tidak bisa kita bendung gitu. Baik, sangat menarik, Prof. Jadi untuk dari masalah utamanya ini berada di hulunya ya, Prof, yang terlalu deras, seperti itu ya. Ya, betul. Baik. Kemudian saya akan beralih ke Pak Ari. Pak Ari, untuk dari Prof. Dea tadi menyinggung mengenai kasus narkotika dan juga paradigma hukum kita yang seolah menjadikan penjara ini sebagai satu-satunya solusi. Menurut Pak Ari nih, bagaimana tanggapan dari kacamata kejaksaan selaku penuntut umum, Pak? Silakan Pak Ari. Baik, Mbak Alia, terima kasih atas undangannya dan eh, terkait dengan pertanyaannya ya soal tadi bagaimana yang telah disinggung oleh Prof. Dea itu kami sebenarnya di Kejaksaan selaku penegak hukum tentu akan bertindak tegak lurus ya pada regulasi yang ada. Terkait dengan kasus narkoba tadi yang disampaikan, kami tentu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Prof. Nah, undang-undang tersebut memang mengamanatkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan terkait peredaran gelap narkotika secara tegas seperti itu. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan ketika ada perkara yang dilimpahkan penyidik kepada kami di kejaksaan, tentu kami wajib untuk memprosesnya seperti itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Memang undang-undang menyediakan ruang untuk rehabilitasi, namun pelaksanaannya membutuhkan asesmen dari tim terpadu dan fakta di lapangan yang kita temui saat ini, fasilitas serta kuota rehabilitasi medis dan sosial itu sangat terbatas.
Nah, pada akhirnya ketika perkara bergulir ke pengadilan dan hakim memutus pidana penjara, kami di kejaksaan perlu untuk mengeksekusi putusan tersebut dan akhirnya kami pindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Kira-kira seperti itu, Mbak Alia. Baik, terima kasih Pak Ari untuk hal tersebut. Berarti artinya aparat, aparat penegak hukum ini terikat kuat oleh regulasi ya Pak Ari yang ada. Nah, untuk dari hal tersebut, pihak yang harus menampung hasil dari penegakan hukum ini adalah di Jenpas. Kami beralih ke Pak Rega nih. Pak Rega, bagaimana kondisi real di lapangan saat ini? Apakah dari di Jenpas ini sudah berada di titik maksimalnya dalam menampung warga binaan? Silakan Pak Rega. Baik, Mbak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya pada pagi ini. Sebelumnya saya juga akan menyampaikan selamat pagi kepada Mas Ari, Mbak Dea, dan juga Mbak Cahlita juga. Jadi terus terang ya Mbak, kami ini di hilir yang memikul beban paling berat. Apa yang disampaikan Pak Ari itu tadi benar. Beliau menjalankan undang-undang, tapi titik tumpunya itu ada di kami. Bayangin aja, satu kamar hunian yang kapasitas idealnya 5 orang, saat ini bisa diisi 15 sampai 20 orang. Kondisinya ini sangat memprihatinkan, Mbak. Kemudian mengenai dampak. Dampaknya sangat sistemik. Anggaran bahan makanan membengkak drastis, sehingga negara harus mengalokasikan triliunan rupiah untuk mengatasi hal tersebut. Adapun rasio petugas dengan warga binaan yang sangat timpang. Satu orang petugas bisa mengawasi ratusan warga binaan. Ini menciptakan kerawanan tingkat tinggi, Mbak. Rawan gangguan keamanan dan ketertiban, rawan juga mengenai peredaran gelap, dan rawan juga penularan penyakit. Kami tidak tinggal diam. Proses reintegrasi sosial seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, hingga optimalisasi restoratif justice terus kami dorong. Tapi laju pembebasan masih kalah jauh dengan laju penerimaan tahanan baru ini, Mbak. Sekian. Baik, terima kasih Pak Rega. Mungkin dari Mbak Lita ada tanggapan lain? Ya, izin Mbak Alia, izin menanggapi. Saya sepakat dengan Pak Rega bahwa kondisi di dalam lapas sudah sangat tidak manusiawi. Teman-teman jaringan masyarakat sipil yang melakukan pendampingan melihat langsung bagaimana lapas kita sudah masuk pada tahap pelanggaran HAM. Pada tahap pelanggaran HAM sistemik, hak atas kesehatan, tempat tinggal yang layak, itu sudah tidak ada. Penyakit menular seperti TBC itu merajalela. Tapi saya menyoroti soal restoratif sering digaungkan kejaksaan. Konsep restoratif justice itu ideal, tapi implementasinya di lapangan rentan diskriminasi. Kerap kali restoratif justice ini lebih mudah diakses oleh mereka yang terpaksa mencuri karena motif ekonomi atau pemakai narkoba miskin yang tak mampu bayar rehab mandiri. Proses hukumnya tetap berjalan sampai lapas. Ini sangat membuat penjara kita sesak oleh masyarakat kelas bawah. Baik, izin untuk menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Lita, Mbak Alia. Saya rasa kita perlu objektif soal restoratif justice ini. Kejaksaan tentu telah memiliki peraturan terkait hal tersebut, yakni adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penggantian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, syaratnya di sini sangat ketat, Mbak, yakni yang pertama adalah ancaman hukuman harus di bawah 5 tahun, lalu juga syarat lainnya baru pertama kali melakukan tindak pidana, lalu kerugian harus di bawah 2,5 juta. Dan yang paling penting adalah ada perdamaian dengan korban. Nah, jika syarat material dan formal ini tidak terpenuhi, maka penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara. Nah, kami tentu tidak melihat status sosial dalam setiap perkara. Kami hanya melihat
pada terpenuhinya ya syarat perundang-undangan yang tadi sudah kami jelaskan seperti itu. Ada tanggapan lagi mungkin dari Mbak Lita? Mohon maaf Mbak Lita untuk Ya, maaf ya. Ya, izin Mbak. Betul Pak Ari, secara normatif memang seperti itu, tapi akses keadilan masyarakat tidak merata. Banyak tersangka dari kelompok marginal yang sudah dipidana. baik, ini tadi mohon maaf dari Mbak Lita ini bisa menginformasikan bahwa ada kelompok marginal yang tidak didampingi penasihat hukum ya, dan tidak paham juga mekanisme dari restoratif justice-nya. Baik, Bapak Ibu, untuk kali ini kita bisa menangkap bahwa ada kesenjangan ya antara kebijakan di tingkat pusat dan juga dengan dinamika yang ada di lapangan. Saya akan kembali ke Prof. Dea nih. Prof. Dea, untuk dari apa yang sudah kita bahas tadi, itu langkah fundamental apa sih Prof yang harus kita ambil? Dan apakah regulasinya yang harus dirombak atau dari pelaksanaannya yang kita perbaiki, Prof? Silakan, Prof. Dea. Oke, kalau menurut saya ya, keduanya itu harus berjalan paralel. Jadi, namun intervensi paling krusial yang akan berdampak signifikan yaitu di bagian revisi Undang-Undang Narkotika. Nah, selama konstruksi hukum kita masih bias dalam memilah antara bandar, pengedar, dan pecandu, lapas ini akan terus overcrowded jadinya. Nah, pecandu itu individu yang membutuhkan intervensi medis. Tempat mereka di fasilitas rehabilitasi, nah, bukan dikurung bersama kejahatan serius. Mencampur mereka hanya akan menciptakan school of crime, jadi masuk sebagai pemakai dan keluarnya itu malah bertransformasi jadi pengedar. Nah, untuk yang kedua, implementasi pidana alternatif harus segera dioptimalkan. Jadi KUHP nasional kita yang baru sudah mengakomodasi pidana denda, pidana kerja sosial, dan pidana pengawasan. Nah, hakim ini harusnya terus-menerus untuk mendorong dan berani ya menjatuhkan putusan ini untuk petty crime atau kejahatan yang ringan seperti itu, Mbak Lia. Ya, saya izin berpendapat ya. Saya ini sependapat nih sama Prof. Dea. Jadi pemberlakuan KUHP nasional di tahun 2026 ini adalah sebuah momentum yang bagus, yang sangat baik dan sangat bagus. Kami juga dari Ditjen Pas pun sangat berharap pidana kerja sosial dan pengawasan ini efektif diterapkan oleh peradilan. Sehingga pelaku tindak pidana ringan tidak perlulah masuk ke rutan atau ke lapas ini ya. Ini akan secara drastis mengurangi beban over capacity dan menghemat anggaran negara. Terima kasih. Iya, ini sudah revisi dan investasi KUHP baru memang jalan tengahnya. Tapi Pak Rega di masa ini pas juga harus melakukan benahan tata kelola. Operasi ini sering berbanding lurus fungsi koruptif di dalam isu jual beli kamar, pungli fasilitas. Ini kan rahasia umum yang mengesengsarakan warga binaan yang tidak mampu. Ya, terima kasih atas kritiknya ya Mbak. Kami akan menampung kritik tersebut Mbak Lita. Kami juga terus memperkuat pengawasan internal dan menegakkan zona integritas. Penindakan terhadap oknum petugas yang melanggar SOP terus kami lakukan secara tegas. Pemenahan tata kelola ini adalah komitmen keberlanjutan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Diskusinya sangat seru dan juga menarik. Namun mohon maaf sekali dikarenakan waktu yang terbatas, maka saat ini kita sudah mencapai penghujung acara. Sebelumnya, sebagai penutup, saya akan meminta closing statement dari Bapak Ibu masing-masing narasumber. Kami akan berikan waktu masing-masingnya 30 detik
Kemudian bisa disebutkan apa satu solusi konkret jangka pendek yang bisa segera dieksekusi bersama. Silakan bisa mungkin dimulai dari Pak Ari, kemudian ke Mbak Lita, Prof. Dea, dan diakhiri dengan Pak Rega. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Mbak Alia dan pembicara lainnya. Tentu kami dari Kejaksaan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan ya keadilan restoratif secara transparan dan akuntabel. Terkait dengan penanganan narkoba, tentunya kami meminta kepada kementerian lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk memperbanyak dan memfasilitasi ya panti rehabilitasi medis dan sosial yang mudah diakses agar instansi penegak hukum ya baik itu kepolisian, kejaksaan maupun BNN memiliki wadah yang memadai untuk merehabilitasi pengguna narkoba. Kira-kira seperti itu saja dari kami, dari Kejaksaan, Mbak Alia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Bisa lanjut ke Mbak Lita mungkin? Ya, baik Mbak, menanggapi. Negara wajib memenuhi standar HAM warga binaan hari ini juga, terlepas dari kondisi over capacity. Penuhi hak kesehatan dan kelayakan penjaringan harus segera direalisasikan. Penjara harus kembali pada marwahnya sebagai ultimum remedium, upaya paling akhir. Terima kasih Mbak Lita. Kemudian mungkin bisa lanjut ke Prof. Dea, silakan. Oke, kalau dari saya solusi yang bisa saya berikan itu ya pemerintah dan DPR harus menjadikan pengesahan revisi Undang-Undang Narkotika ini sebagai prioritas legislasi. Nah, di sisi lain, integrated criminal justice system berbasis teknologi informasi antara penegak hukum harus segera disempurnakan gitu untuk mencegah penumpukan tahanan akibat hambatan birokrasi peradilan seperti itu, Mbak Anies. Terima kasih Prof. Dea. Kemudian bisa diakhiri dengan Pak Rega. Silakan Pak Rega. Baik, closing statement dari saya yakni Ditjen Pas siap mengakselerasi program reintegrasi sosial. Namun kami juga memohon sinergi yang kuat dari aparat penegak hukum, seperti dari kejaksaan dan juga aparatur sipil negara lainnya, yaitu kepolisian. Kami berharap pengadilan mulai secara masif menjatuhkan pidana alternatif, selain pidana penjara dan untuk kasus-kasus ringan. Kemudian mari bertransformasi dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Mari mengawal agar restoratif justice dapat tercapai dengan optimal. Tentunya saya juga meminta dari stakeholder-stakeholder terkait seperti dari Mbak Dea, yaitu dari stakeholder akademisi, dan juga saya juga meminta kepada para aktivis HAM, khususnya Mbak Cahlita, untuk mengawal sama-sama tentang restoratif justice ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Closing statement yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Kemudian untuk mengakhiri ini akan saya tarik kesimpulan bahwa untuk mengatasi over capacity ini, di lapas ini bukan sekedar memindahkan masalah dari satu instansi ke instansi lainnya, namun ini juga membutuhkan reformasi struktural di seluruh sistem peradilan pidana kita. Dekriminalisasi penggunaan narkotika, kemudian optimalisasi pidana alternatif, dan sinergi antar lembaga menjadi sebuah keharusan untuk mengurangi benang kusut ini. Kemudian saya akan menyampaikan terima kasih kembali yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kita yang sangat hebat ini. Terima kasih kepada Pak Rega, kepada Prof. Dea, kepada Mbak Lita, dan kepada Pak Ari atas waktunya dan diskusinya yang sangat membuka wawasan ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa dan selamat pagi.